Mesir kuno identik dengan piramida, mumi, dan mitologi menakjubkan tentang dewa-dewa. Inilah beberapa dewa yang memiliki pengaruh besar pada kepercayaan pada mitologi Mesir kuno, sebagai berikut. Horus. Horus merupakan dewa kuno yang diyakini oleh penduduk Mesir kuno bahwa ia adalah dewa yang memimpin manusia dan merupakan anak dewa Osiris dan Dewi Isis. Dikutip Kompas.com, dari di antara semua dewa Mesir kuno ada dewa yang bernama Horus. Ia merupakan salah satu dewa terpenting bagi masyarakat Mesir kuno. Wujudnya kerap digambarkan berbeda-beda, tetapi secara umum dikenal sebagai dewa berkepala elang dengan mahkota ganda. Nama Horus juga merujuk pada dua dewa, yakni Horus Agung, saudara Osiris, Isis, Set, dan Nephthys, dan Horus Muda, putra Osiris dan Isis. Horus dipuja sebagai dewa langit, dewa perang, dan dewa pelindung. Horus Agung, Horus the Elder. Horus Tua atau Horus Agung adalah salah satu dewa tertua dalam peradaban bangsa Mesir kuno yang lahir dari penyatuan Geb, bumi, dan Nat, langit, setelah penciptaan dunia. Ia adalah adik dari Osiris, yang bertanggung jawab mengatur bumi bersama Isis. Sedangkan Horus berkuasa atas langit dan matahari. Matahari dan bulan dianggap sebagai mata Horus, yang mengawasi manusia di dunia ketika siang dan malam. Dalam versi lain, Horus diceritakan sebagai putra Hathor, tetapi terkadang juga dikisahkan sebagai suami Hathor. Horus juga digambarkan sebagai dewa pencipta dan pelindung yang baik. Horus Tua dipuja oleh para penguasa Mesir kuno yang hidup pada sekitar 6000–3150 SM. Horus Muda, Horus the Younger. Pada masa dinasti Ptolemes, 323–30 SM, masyarakat Mesir kuno telah memuja Horus Muda. Dari periode itu ditemukan patung-patung Horus Muda saat masih kecil. Horus Muda merupakan representasi dari janji para dewa untuk menjaga umat manusia yang menderita. Pasalnya, sejak kecil Horus Muda telah menghadapi penderitaan dan berbagai macam bahaya. Kisah Horus Muda muncul dalam mitos Osiris, yang menjadi salah satu kisah paling berpengaruh dalam mitologi Mesir kuno. Ketika laki-laki dan perempuan lahir dari air mata Atum, Ra, mereka tidak beradab. Osiris, yang bertanggung jawab mengatur bumi bersama Isis, mengajari mereka budaya, pertanian, dan cara menyembah dewa. Anugerah yang diberikan Isis membuat semua orang hidup makmur dan setara di mata satu sama lain. Hal itu membuat adik laki-laki Osiris yang bernama Set cemburu. Rasa cemburu Set berubah menjadi kebencian mendalam setelah mengetahui istrinya, Nephthys, pernah menyamar sebagai Isis untuk merayu Osiris. Set kemudian membunuh Osiris dan membuang tubuhnya ke Sungai Nil. Setelah itu, Set merebut kekuasaan Osiris dan memerintah bersama Nephthys. Namun di bawah kekuasaannya, tanah dilanda kekeringan parah dan orang-orang mengalami kelaparan. Mengetahui hal itu, Isis segera mencari keberadaan Osiris dan setelah tubuhnya ditemukan, ia akan menghidupkannya kembali. Sayangnya ketika Isis tengah mencari ramuan, Set menemukan jasad Osiris. Kali ini, Set membelah tubuh Osiris menjadi beberapa bagian dan menyebarkannya ke seluruh Mesir. Isis pun berusaha menyatukan kembali bagian-bagian tubuh Osiris yang tersebar di Mesir. Kendati demikian, Isis berhasil menghidupkan Osiris. Di sisi lain, Osiris tidak bisa lagi memerintah di antara yang hidup karena tubuhnya tidak utuh. Pada akhirnya, Osiris menjadi penguasa dunia bawah atau dunia orang mati. Sebelum itu, Isis berubah menjadi elang dan mengitari tubuh Osiris hingga mengandung Horus. Ketika Osiris pergi ke dunia bawah, Isis bersembunyi di sekitar tanah berawas Sungai Nil, untuk melindungi putra yang masih dalam kandungan dari Set. Horus pun lahir dan tumbuh dewasa di wilayah tersebut. Setelah dewasa dan cukup kuat, Horus keluar dari persembunyian untuk merebut kekuasaan sang ayah dari Set. Kisah pertempuran Horus melawan Set memiliki banyak versi. Salah satu yang paling populer berasal dari The Contendings of Horus and Set, yang menceritakan mereka beradu di depan Enit, pengadilan 9 dewa. Sebagian besar dewa mengakui Horus sebagai pewaris Osiris, kecuali Ra, yang menganggapnya tidak berpengalaman. Karena itu, Horus dan Set harus bertarung dalam serangkaian pertempuran untuk membuktikan siapa yang layak memerintah. Setelah 80 tahun berperang, Horus menang.
tetapi selama pertempuran Set berhasil merusak matanya menjadi 6 bagian. Matanya dipulihkan oleh Thoth menjadi mata Horus atau Wejat, yang oleh masyarakat Mesir kuno dipercaya sebagai lambang perlindungan dan kekuatan kerajaan dari dewa-dewa. Karena kisah pertempurannya melawan Set, Horus dipuja sebagai dewa perang oleh masyarakat Mesir kuno. Setelah Set dibuang ke gurun di luar perbatasan Mesir, Horus memerintah bersama sang ibu, Isis, dan bibinya, Nephthys, sebagai permaisuri. Menurut Wikipedia, Horus adalah salah satu dewa paling penting dalam agama Mesir kuno. Ia dipuja sejak kurun pradinasti hingga masa Yunani dan Romawi. Horus adalah putra Isis dan Osiris, akan tetapi di lain tradisi, Hathor dianggap sebagai ibunya, bahkan terkadang istrinya. Dalam panteon Mesir, Horus dipuja sebagai dewa langit, dewa perang, dan dewa pelindung. Berbagai bentuk perwujudan Horus tercatat dalam sejarah tetapi dianggap sebagai dewa-dewa berbeda oleh Egyptolog. Berbagai bentuk yang berbeda ini mungkin merupakan berbagai persepsi yang sama namun berlapis-lapis yang menonjolkan ciri tertentu atau hubungan sinkretis satu sama lain, sesuai dengan cara pandang Mesir kuno memandang bahwa terdapat banyak aspek dari realitas. Bentuk perwujudan paling awal dari Horus adalah Raja Wali yang merupakan dewa pelindung Nehen di Mesir atas dan juga merupakan salah satu dewa nasional pertama Mesir. Dewa ini secara khusus dikaitkan dengan Raja, Fir'aun, yang ketika hidup dianggap sebagai manifestasi Horus di muka bumi dan sebagai Osiris ketika sudah wafat. Hubungan keluarga yang paling sering ditemui menggambarkan Horus sebagai putra dari Isis dan Osiris tetapi di lain Hathor tradisi dianggap sebagai ibunya dan kadang-kadang sebagai istrinya. Horus melayani banyak fungsi di jajaran Mesir, terutama menjadi dewa matahari, perang dan perlindungan. Ptah atau juga sering disebut dewa pencipta dan dewa pelindung pengrajin dan arsitek merupakan dewa dari suami Dewi Sekhmet dan ayah dari Nefertem dalam triad Memphis. Ia juga dianggap sebagai ayah dari orang bijak Imhotep. Ptah adalah dewa pencipta Mesir yang menciptakan dunia dan mewujudkannya melalui kekuatan kreatif ucapan. Sebuah himne untuk Ptah yang berasal dari dinasti ke-22 Mesir mengatakan bahwa Ptah menciptakan dunia sesuai dengan rancangan hatinya, dan Batu Sabaka, dari dinasti ke-25, mengatakan Ptah memberikan kehidupan kepada semua dewa-dewa mereka. Seperti banyak dewa di Mesir kuno, ia mengambil banyak bentuk, melalui salah satu aspek khususnya atau melalui sinkretisme dewa-dewa kuno di wilayah Memphis. Kadang-kadang digambarkan sebagai kurcaci, telanjang dan cacat, popularitasnya terus meningkat selama periode akhir. Sering dikaitkan dengan dewa Bes, pemujaannya kemudian berpindah keluar perbatasan Mesir dan diekspor ke seluruh Mediterania Timur. Melalui penyebaran yang dilakukan oleh bangsa Fenisia, kita menemukan sosok Ptah di Kartago. Ptah umumnya digambarkan dalam wujud seorang pria berkulit hijau, mengenakan kain kafan yang menempel di kulit, berjanggut dewa, dan memegang tongkat kerajaan yang menggabungkan tiga simbol kuat agama Mesir kuno yaitu, tongkat was, tanda kehidupan, angkeh, pilar Jet. Ketiga simbol gabungan ini menunjukkan tiga kekuatan kreatif dewa, kekuasaan, was kehidupan, angkeh, dan stabilitas, Jet. Dari kerajaan lama, ia dengan cepat menyerap penampakan Sokar dan Tatenen, dewa kuno wilayah Memphis. Wujud Sokarnya ditemukan di dalam kain kafan putihnya yang memakai mahkota Atef, atribut Osiris. Dalam kapasitas ini, ia mewakili dewa pelindung pekuburan Saqqara dan situs terkenal lainnya tempat piramida kerajaan dibangun. Secara bertahap ia membentuk dewa baru bersama Osiris yang disebut Ptah Sokar Osiris. Patung-patung yang melambangkan wujud manusia, wujud setengah manusia, setengah elang, atau sekadar wujud elang murni dari dewa baru mulai ditempatkan secara sistematis di kuburan untuk menemani dan melindungi orang mati dalam perjalanan mereka ke barat. Wujud Tatenennya diwakili oleh seorang pria muda dan bertenaga yang mengenakan mahkota dengan dua bulu tinggi yang mengelilingi piringan matahari. Dia dengan demikian mewujudkan api bawah tanah yang bergemuruh dan membangkitkan bumi. Oleh karena itu, ia sangat dihormati oleh para pekerja logam dan pandai besi, namun ia juga ditakuti karena dialah yang menyebabkan gempa bumi dan getaran pada kerak bumi. Dalam bentuk ini juga, Ptah adalah pembawa acara untuk Hebset, sebuah upacara yang secara tradisional memperingati 30 tahun pertama pemerintahan Fir'aun. Dewa Ptah dapat berhubungan dengan dewa matahari Re atau Aten selama periode Amarna,
di mana ia mewujudkan esensi ilahi yang dengannya Dewa Matahari diberi makan untuk menjadi ada, yaitu dilahirkan, menurut mitologi, teologis Memphitex. Di tempat maha suci di kuilnya di Memphis, serta di perahu sucinya yang besar, ia berkendara dalam prosesi untuk mengunjungi wilayah tersebut secara rutin selama hari libur besar. Petah juga dilambangkan dengan dua burung berkepala manusia yang dihiasi piringan matahari, lambang jiwa Dewa Re, Ba. Kedua Ba diidentifikasi sebagai Dewa Kembar Su dan Tefnut dan dikaitkan dengan pilar Jet Memphis. Terakhir, Petah diwujudkan dalam banteng suci, Apis. Sering disebut sebagai pemberita Re, hewan suci ini merupakan penghubung dengan Dewa Re dari Kerajaan Baru. Dia bahkan menerima pemujaan di Memphis, mungkin di jantung kuil besar Petah, dan setelah kematian hewan tersebut, dimakamkan dengan segala penghormatan sebagai dewa yang hidup di Serapem Sakara. Cendekiawan juga mengaitkan Petah dengan malaikat Mandaean Petahil di luar Mesir, karena ciri-ciri mereka yang agak mirip dan nama-nama yang terkait erat. Pemujaan terhadap Dewa Petah dengan cepat menyebar ke seluruh Mesir. Dalam proyek-proyek kerajaan besar di Kerajaan Lama, para pendeta tinggi Petah sangat dicari dan bekerja sama dengan wazir, mengisi peran sebagai kepala arsitek dan pengrajin ulung, yang bertanggung jawab atas dekorasi kompleks pemakaman kerajaan. Di Kerajaan Baru, pemujaan terhadap dewa akan berkembang dengan cara yang berbeda, terutama di Memphis, tanah kelahirannya, tetapi juga di Tebes, di mana para pekerja makam kerajaan menghormatinya sebagai pelindung para pengrajin. Oleh karena itu, pidato Petah yang mendengarkan doa dibangun di dekat lokasi Deir el Medina, desa tempat tinggal para pekerja dan pengrajin. Di Memphis, peran perantara dengan manusia terutama terlihat pada tampilan pagar yang melindungi tempat suci para dewa. Telinga besar diukir di dinding, melambangkan perannya sebagai dewa yang mendengarkan doa. Dengan dinasti ke-19, pemujaannya berkembang dan ia menjadi salah satu dari 4 dewa besar Kekaisaran Ramses. Dia disembah di Pi Ramses sebagai pembawa acara dan penobatan. Dengan periode menengah ketiga, Petah kembali ke pusat monarki di mana penobatan Firaun kembali diadakan di kuilnya. Dinasti Ptolemes melanjutkan tradisi ini, dan para pendeta tinggi Petah kemudian semakin dikaitkan dengan keluarga kerajaan, bahkan ada yang menikahi putri berdarah bangsawan, yang dengan jelas menunjukkan peran penting yang mereka mainkan di istana Ptolemes. Petah juga diyakini sebagai pelindung Memphis, pelindung para pengrajin. Kuil besarnya, Hatka Petah, berarti kandang Kapetah, adalah salah satu bangunan paling menonjol di kota. Kata ini masuk ke dalam bahasa Yunani kuno sebagai Aegyptos, yang masuk ke dalam bahasa Latin sebagai Aegyptus, yang berkembang menjadi Egypte Prancis Tengah dan akhirnya dipinjam ke dalam bahasa Inggris, pertama sebagai Egypte dalam bahasa Inggris Pertengahan dan akhirnya menjadi Egypt. Ra atau juga sering disebut Dewa Matahari merupakan salah satu dewa tertua pada kepercayaan Mesir kuno. Pada dinasti kelima, pada abad ke-25 dan ke-24 sebelum Masehi, ia telah menjadi salah satu dewa terpenting dalam agama Mesir kuno, yang terutama diidentikan dengan matahari siang hari. Ra memerintah di seluruh bagian dunia ciptaan antara langit, bumi, dan dunia bawah. Ia diyakini telah memerintah sebagai Firaun pertama Mesir kuno. Dia adalah Dewa Matahari, ketertiban, Raja dan Langit. Ra digambarkan sebagai elang dan memiliki karakteristik yang sama dengan Dewa Langit Horus. Kadang-kadang kedua dewa itu digabungkan menjadi Ra-Horahti, Ra, yang merupakan Horus dari dua cakrawala. Di Kerajaan Baru, ketika Dewa Amun menjadi terkenal, dia digabungkan dengan Ra sebagai Amun-Ra. Kultus Banteng Menepis, perwujudan Ra, berpusat di Heliopolis dan terdapat kuburan resmi untuk sapi jantan yang dikorbankan di utara kota. Segala bentuk kehidupan diyakini diciptakan oleh Ra. Dalam beberapa catatan, manusia diciptakan dari air mata dan keringat Ra, oleh karena itu orang Mesir menyebut dirinya ternak Ra. Dalam mitos sapi surgawi, diceritakan bagaimana umat manusia berkomplot melawan Ra dan bagaimana dia mengirimkan matanya sebagai Dewi Sekhmet untuk menghukum mereka. Ra juga digambarkan sebagai proses perjalanan matahari, menurut mitos Mesir, ketika Ra menjadi terlalu tua dan lelah untuk memerintah di bumi, dia melepaskan diri dan pergi ke angkasa. Sebagai Dewa Matahari, salah satu tugasnya adalah membawa matahari melintasi langit dengan kapal surya untuk menerangi hari.
Namun ketika matahari terbenam dan senja tiba, dia dan kapalnya melewati Ahad, Cakrawala, di barat, dan melakukan perjalanan ke dunia bawah. Ada kalanya Cakrawala digambarkan sebagai gerbang atau pintu yang menuju ke Duat. Di sana dia harus berlayar di Sungai Nil bawah tanah dan melintasi 12 gerbang dan wilayah. Dalam perjalanan dunia bawah, dia berubah menjadi wujud berkepala ram. Setiap malam Apopis berusaha menyerang Ra dan menghentikan perjalanan perahu matahari. Setelah mengalahkan ular itu, Ra akan meninggalkan dunia bawah, kembali muncul saat fajar, menerangi hari lagi. Dia dikatakan melakukan perjalanan melintasi langit dalam bentuk berkepala elang di Manjet Bark sepanjang hari, dan kemudian beralih ke Mesektet Bark dalam bentuk berkepala domba jantan untuk turun ke dunia bawah pada jam-jam malam. Matahari juga identik sebagai sang pencipta. Matahari adalah pemberi kehidupan, mengendalikan pematangan tanaman yang dikerjakan manusia. Karena kualitas matahari yang memberi kehidupan, orang Mesir memuja matahari sebagai dewa. Pencipta alam semesta dan pemberi kehidupan, matahari atau Ra mewakili kehidupan, kehangatan dan pertumbuhan. Karena orang-orang menganggap Ra sebagai dewa utama, pencipta alam semesta, dan sumber kehidupan, ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap mereka, yang membuatnya menjadi salah satu dewa Mesir yang paling disembah dan bahkan dianggap sebagai raja para dewa. Pada periode awal sejarah Mesir, pengaruhnya menyebar ke seluruh negeri, membawa banyak representasi dalam bentuk dan nama. Kombinasi bentuk yang paling umum adalah dengan Atum, bentuk manusia, Khepri, kumbang skarab, dan Horus, elang. Bentuk di mana ia biasanya muncul adalah seorang pria berkepala elang, karena kombinasinya dengan Horus, dewa langit lainnya. Di atas kepalanya terdapat piringan matahari dengan ular kobra, yang dalam banyak mitos melambangkan mata Ra. Pada mulanya, ketika hanya ada kekacauan, dewa matahari ada sendirian di dalam kumpulan air Nun yang memenuhi alam semesta. Alam semesta dipenuhi oleh sejumlah besar air purba, dan Ben-Ben, sebuah gundukan piramida, muncul di tengah kekacauan mendasar ini. Ada sekuntum bunga teratai bersama Ben-Ben, dan dari situ, ketika mekar, muncullah Ra. Saya Atum ketika dia sendirian di Nun, saya Ra ketika dia fajar, ketika dia mulai memerintah apa yang telah dia buat. Bagian ini berbicara tentang bagaimana Atum menciptakan segala sesuatu dalam bentuk manusia dari kekacauan dan bagaimana Ra kemudian mulai menguasai bumi tempat manusia dan makhluk ilahi hidup berdampingan. Dia menciptakan Su, dewa udara, dan dewi kelembapan, Tefnut. Saudara kandung melambangkan dua prinsip universal manusia, kehidupan dan hak keadilan. Ra diyakini telah menciptakan segala bentuk kehidupan dengan memanggilnya menjadi ada dengan mengucapkan nama rahasianya. Dalam beberapa kisah, manusia diciptakan dari air mata dan keringat Ra. Menurut salah satu mitos, bagian pertama bumi muncul ketika Dewa Matahari memanggilnya keluar dari bongkahan air Nun. Dalam mitos sapi surgawi, langit dianggap sebagai sapi besar, Dewi Mehur, diceritakan bagaimana umat manusia berkomplot melawan Ra dan bagaimana dia mengirimkan matanya, sebagai Dewi Sekhmet, untuk menghukum mereka. Perpanjangan kekuatan Ra sering ditampilkan sebagai mata Ra, yang merupakan versi perempuan dari Dewa Matahari. Ra memiliki 3 putri Bastet, Sekhmet dan Hathor, yang semuanya dianggap sebagai mata Ra, yang akan membalas dendam. Sekhmet adalah mata Ra dan diciptakan oleh api di mata Ra. Dia kejam dan dikirim untuk membantai orang-orang yang mengkhianati Ra. Sekhmet adalah pejuang dan pelindung yang kuat sementara Bastet, yang digambarkan sebagai kucing, ditampilkan sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Ra diperkirakan melakukan perjalanan dengan Atet, 2 kapal tenaga surya yang disebut Manjet, perahu jutaan tahun, atau perahu pagi dan Mesektet atau perahu malam. Perahu-perahu ini membawanya dalam perjalanan melintasi langit dan Duat, 12 jam malam yang juga merupakan dunia bawah tanah Mesir. Saat Ra berada di Mesektet, dia dalam wujud berkepala domba jantan. Ketika Ra bepergian dengan perahu matahari, ia ditemani oleh berbagai dewa lainnya termasuk Sia, persepsi, dan Hu, perintah, serta Hekka, kekuatan gaib. Terkadang, anggota Enit membantunya dalam perjalanannya, termasuk Set, yang mengalahkan ular Apopis, dan Mehen, yang bertahan melawan monster dunia bawah. Saat Ra berada di dunia bawah, dia akan mengunjungi berbagai wujudnya. Apopis, dewa kekacauan,
Isfet, adalah seekor ular raksasa yang berusaha menghentikan perjalanan perahu matahari setiap malam dengan memakannya atau menghentikannya dengan tatapan menghipnotis. Pada malam hari, orang Mesir percaya bahwa Ra berwujud atum atau berwujud seekor domba jantan. Perahu malam akan membawanya melewati dunia bawah dan kembali ke timur sebagai persiapan kelahirannya kembali. Mitos Ra ini menggambarkan matahari terbit sebagai kelahiran kembali matahari oleh Dewi Langit Nat, dengan demikian mengaitkan konsep kelahiran kembali dan pembaruan dengan Ra dan juga memperkuat perannya sebagai dewa pencipta. Ketika Ra berada di dunia bawah, dia bergabung dengan Osiris, dewa kematian. Ra digambarkan sebagai seorang pria dengan kepala yang kemungkinan besar adalah elang lener atau elang peregrin, dihiasi dengan piringan matahari dengan ular kobra di sekelilingnya, dan memiliki karakteristik yang sama dengan dewa langit Horus. Ra direpresentasikan dalam berbagai bentuk. Bentuk umum lainnya adalah manusia berkepala kumbang, dalam wujud Hepri, atau manusia berkepala domba jantan. Dalam beberapa literatur, Ra digambarkan sebagai raja tua dengan daging emas, tulang perak, dan rambut lapis lazuli. Pusat pemujaan utama Ra adalah Iunu, tempat pilar, yang kemudian dikenal oleh kerajaan Ptolemes sebagai Heliopolis, kota matahari, dan sekarang terletak di pinggiran kota Kairo. Dia diidentikan dengan dewa matahari setempat, Atum. Sebagai Atum atau Atum Ra, ia dianggap sebagai makhluk pertama dan pencetus Enit, 9, yang terdiri dari Su dan Tefnut, Geb dan Nat, Osiris, Set, Isis dan Neftis. Pemujaan lokal Ra mulai berkembang sekitar dinasti kedua, menjadikannya sebagai dewa matahari. Pada dinasti keempat, Firaun dipandang sebagai manifestasi Ra di bumi, yang disebut sebagai putra Ra. Ra disebut sebagai raja pertama Mesir, sehingga diyakini Firaun adalah keturunan dan penerusnya. Pemujaannya meningkat secara besar-besaran pada dinasti kelima, ketika Ra menjadi dewa negara dan para Firaun secara khusus membangun piramida, obelis, dan kuil matahari untuk menghormatinya. Para penguasa dinasti kelima memberitahu para pengikutnya bahwa mereka adalah putra Ra sendiri dan istri pendeta tinggi Heliopolis. Para Firaun ini menghabiskan sebagian besar uang Mesir untuk membeli kuil matahari. Teks piramida pertama mulai muncul, memberikan Ra semakin penting dalam perjalanan Firaun melalui dunia bawah. Selama kerajaan pertengahan, Ra semakin berafiliasi dan digabungkan dengan dewa utama lainnya, terutama Amun dan Osiris. Pada masa kerajaan baru Mesir, pemujaan terhadap Ra menjadi lebih rumit dan megah. Dinding makam didedikasikan untuk teks yang sangat rinci yang menggambarkan perjalanan Ra melalui dunia bawah. Ra dikatakan membawa doa dan berkah orang hidup bersama jiwa orang mati di atas perahu matahari. Gagasan bahwa Ra menua bersama matahari menjadi lebih populer selama kebangkitan kerajaan baru. Banyak tindakan ibadah termasuk himne, doa dan mantra untuk membantu Ra dan perahu matahari mengatasi apopis. Kebangkitan agama Kristen di Kekaisaran Romawi mengakhiri pemujaan terhadap Ra. Seperti dewa-dewa Mesir yang paling banyak disembah, identitas Ra seringkali digabungkan dengan dewa-dewa lain, sehingga membentuk interkoneksi antar dewa. Amun dan Amun-Ra. Amun adalah anggota Ogdoad, mewakili energi penciptaan dengan Amaunet, pelindung awal Tebes. Dia diyakini menciptakan melalui nafas dan dengan demikian diidentikan dengan angin dan bukan matahari. Ketika kultus Amun dan Ra menjadi semakin populer di Mesir Hulu dan Hilir, mereka digabungkan untuk menciptakan Amun-Ra, dewa pencipta matahari. Sulit untuk membedakan secara pasti kapan kombinasi ini terjadi, namun referensi tentang Amun-Ra muncul dalam teks piramida sejak dinasti kelima. Kepercayaan yang paling umum adalah bahwa Amun-Ra diciptakan sebagai dewa negara baru oleh penguasa Tebes di kerajaan baru untuk menyatukan pemuja Amun dengan pemujaan Ra yang lebih tua sekitar dinasti ke-18. Amun-Ra diberi gelar resmi, Raja Para Dewa oleh para pemujanya, dan gambar-gambar menunjukkan gabungan dewa tersebut sebagai pria bermata merah dengan kepala singa yang memiliki piringan matahari di sekelilingnya. Atum dan Atum-Ra. Atum-Ra, atau Ra-Atum, adalah dewa gabungan lainnya yang terbentuk dari dua dewa yang sepenuhnya terpisah. Namun, Ra memiliki lebih banyak kesamaan dengan Atum dibandingkan dengan Amun. Atum lebih dekat hubungannya dengan matahari, dan juga merupakan dewa pencipta Enit. Baik Ra maupun Atum dianggap sebagai ayah para dewa dan Firaun dan disembah secara luas.
Dalam mitos lama, Atum adalah pencipta Tefnut dan Su, dan dia lahir dari lautan Nun. Ra-Horahti. Dalam mitologi Mesir selanjutnya, Ra-Horahti lebih merupakan gelar atau manifestasi daripada dewa gabungan. Ini diterjemahkan sebagai, Ra, siapa? Horus dari Cakrawala. Ini dimaksudkan untuk menghubungkan Horahti sebagai aspek Horus yang berorientasi matahari terbit, dengan Ra. Ada pendapat bahwa Ra-Horahti hanya mengacu pada perjalanan matahari dari Cakrawala ke Cakrawala sebagai Ra, atau artinya menunjukkan Ra sebagai dewa simbolis harapan dan kelahiran kembali. Dia dinyatakan sebagai raja para dewa di makam Horemheb. Firaun Thutmose III mendedikasikan pilar Heliopolis untuk Horahti. Ra-Horahti sangat hadir dalam kitab orang mati periode menengah ketiga. Dia dapat dilihat duduk di singgasananya dalam kitab orang mati Nechmet, Padihans, Nestanebetis Heru, Jehon Siusang, Tameniu dan dalam papirus Amduat yang ditulis untuk Nesitaset. Hepri dan Knum. Hepri adalah kumbang skarab yang menggulung matahari di pagi hari dan terkadang dianggap sebagai manifestasi Ra di pagi hari. Demikian pula, dewa berkepala domba jantan Knum juga dipandang sebagai manifestasi malam Ra. Gagasan tentang dewa-dewa yang berbeda, atau aspek-aspek Ra yang berbeda, yang memerintah pada waktu-waktu yang berbeda dalam satu hari cukup umum namun bervariasi. Dengan Hepri dan Knum didahulukan dari matahari terbit dan terbenam, Ra seringkali merupakan representasi tengah hari ketika matahari mencapai puncaknya pada siang hari. Montu dan Montu Ra. Dewa yang sangat kuno, Montu awalnya merupakan manifestasi dari efek panas Ra, matahari dan karena itu sering muncul dengan julukan Montu Ra. Ada kemungkinan bahwa Montu Ra dan Atum Ra masing-masing melambangkan dua kerajaan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Montu memiliki beberapa permaisuri, termasuk aspek perempuan dari Ra, Raet Tawi. Dalam seni Mesir, Montu digambarkan dengan kepala di atas piringan matahari, karena hubungan konseptualnya dengan Ra.